Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amalia Talita. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang biasa sebut UHAMKA. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling. Saya ingin melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara online karena di dalam pandemi seperti ini kita hanya bisa bertemu via virtual. Maka dari itu saya ingin melaksanakan bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal secara online. Apa sih layanan bimbingan klasikal? Layanan bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah mahasiswa yang diberikan oleh bimbingan dan konseling kepada sejumlah siswa dengan metode ceramah ataupun presentasi. Bagaimana pelaksanaannya? Mari tonton video saya. Happy watching guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa stay at home, tidak boleh merasa jenuh di rumah ya. Karena banyak loh aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah. Contohnya belajar online, membantu orang tua, membaca buku, dan lain-lainnya. Harus jaga kesehatan ya dan imunitas kalian semua. Bersabar dan berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, di sini Ibu akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal secara online. Sebelum layanan ini dilaksanakan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar layanan yang akan dijalankan atau dilaksanakan diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dimulai. Sebelum pelaksanaan layanan ini diberikan, Ibu akan menjelaskan apa saja sih tujuan dari layanan ini. Yang pertama adalah membuat Ananda sekalian aktif dalam pelaksanaan layanan ini. Yang kedua, membuat Ananda sekalian mendapatkan informasi lebih tentang materi, yaitu akan kita sampaikan atau akan kita bahas, yaitu motivasi berprestasi. Jadi membuat Ananda tuh merasa lebih dapat banyak tentang informasi bagaimana cara meningkatkan atau mempunyai motivasi berprestasi. Yang ketiga, bisa membuat Ananda untuk mengungkapkan pendapat Ananda, perencanaan Ananda, konsep Ananda tentang motivasi berprestasi. Dan yang terakhir adalah mencegah Ananda untuk tidak memiliki potensi dalam memiliki motivasi berprestasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih motivasi berprestasi. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu motivasi. Motivasi memiliki peran penting dalam kehidupan kita masing-masing. Karena motivasi merupakan dorongan atau tuntunan dalam kehidupan kita atau dalam diri kita untuk mencapai sesuatu. Atau lebih bahasa sederhananya adalah motivasi adalah sesuatu dorongan atau tuntutan atau kayak power atau kekuatan dalam diri kita untuk melangkah selangkah demi langkah dalam mencapai tujuan. Karena motivasi ini penting dalam kehidupan kita. Tidak adanya motivasi dalam kehidupan kita, berarti kita tidak bisa mencapai tujuan yang akan kita laksanakan atau yang akan kita capai. Nah, oleh karena itu, banyak ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa motivasi berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang telah dikuatkan pada masa lalu lebih mungkin diulang daripada perilaku yang belum dikuatkan atau yang telah dihukum. Atau yang bisa kita sederhanakan dari motivasi menurut para ahli, di mana motivasi adalah penguatan dari yang telah kita lakukan di masa lalu untuk masa depan. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami apa itu motivasi? Tidak adanya motivasi dalam kehidupan ini berarti individu tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi di kedepannya. Seperti itu. Teori motivasi pertama kali ditemukan oleh Abraham Maslow. Ia mengemukakan tentang hierarki kebutuhan manusia. Berdasarkan konsep hierarki kebutuhan atas dasar dua prinsip, yaitu kebutuhan manusia dapat disusun dalam hierarki dari yang lebih tinggi lebih rendah ke lebih tinggi. Dan yang kedua, suatu kebutuhan yang telah terpuaskan menjadi motivator utama bagi pencapaian hierarki selanjutnya. Jadi
menurut Abraham Maslow ada piramida pencapaian kehidupan manusia atau kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan aman, yang ketiga kebutuhan rasa sayang, yang keempat kebutuhan akan harga diri, yang kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi ketika teman-teman telah mencapai suatu kebutuhan ya, misalnya teman-teman telah mencapai kebutuhan fisiologi nih atau kebutuhan pangan, sandang. Nah, otomatis anak-anak sekalian merasa dong ingin mempunyai atau ingin memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, maka dari itu ketika anak-anak sekalian telah mencapai tujuan utama atau kebutuhan yang utama, pasti akan ingin mencapai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka itu disebut ketika sudah mencapai kebutuhan yang utama merupakan motivator untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah motivasi berprestasi atau need for achievement, yaitu dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar berusaha keras untuk berhasil. Orang yang memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi akan selalu ingin menjadi berprestasi, akan selalu menjadi unggul, dan akan menyukai tantangan-tantangan tentang persoalan yang akan ia laksanakan, atau memiliki motivasi untuk berusaha lebih baik lagi lah, ingin menjadi yang baik gitu. Nah, motivasi berprestasi pertama kali ditemukan oleh Murray yang diistilahkan dengan need for achievement dan dipopulerkan oleh McKellen dengan sebutan NH, yang beranggapan bahwa motivasi berprestasi merupakan virus mental sebab merupakan pikiran yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan dengan lebih baik daripada cara yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi menurut Murray ini, motivasi berprestasi adalah merupakan virus mental. Jadi ketika teman-teman anak-anak sekalian merasa yang lalu itu pencapaiannya kurang dan anak-anak sekalian merasa ingin lebih, nah di situ adalah adanya virus mental atau adanya motivasi berprestasi yang Ananda sekalian miliki. Contohnya nih, kok saya sudah belajar keras tapi belum ada hasilnya yang kemarin ya. Bagaimana sih cara meningkatkan nilai saya, atau bagaimana cara meningkatkan prestasi saya? Nah, ketika teman-teman atau anak-anak sudah berpikiran seperti itu, berarti tandanya anak-anak sekalian sudah mempunyai motivasi berprestasi. Individu yang menunjukkan motivasi berprestasi menurut McKellen adalah mereka yang task oriented dan siap menerima tugas-tugas yang menantang dan kerap mengevaluasi tugas-tugasnya dengan beberapa cara, yaitu cara membandingkan dengan hasil kerja orang lain atau dengan standar yang diberikan. Jadi ketika teman-teman atau anak-anak sekalian sudah diberikan tugas, lalu anak-anak sekalian merasa tugas kalian tuh belum cukup, karena ketika kalian koreksi dengan tugas orang lain, kenapa ya orang lain tuh bagus dibanding saya, atau saya belum standarnya seperti ini, saya belum mencapai standar. Nah, sedangkan anak-anak sekalian mempunyai motivasi untuk meningkatkan tugas kalian, untuk memperbaiki tugas kalian. Nah, orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi akan selalu berpikiran seperti itu, karena seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, orang-orang yang memiliki motivasi atau motivasi berprestasi atau motivasi lainnya, dia selalu ingin menjadi yang unggul, ingin selalu menjadi yang terbaik. Maka dari itu, dia bandingkan hasil kerja dia dengan hasil kerja orang lain ataupun dengan standar-standar yang ada. Tujuannya agar hasil kerja dia tidak lebih buruk, bahkan lebih baik daripada tugas orang lain. Seperti itu. Nah, motivasi berprestasi ini membuat prestasi sebagai sasaran itu sendiri. Individu yang dimotivasi untuk prestasi tidak menolak penghargaan itu, tidak sungguh-sungguh merasa senang jika dalam persaingan yang berat ia berhasil memenangkannya dengan jerih payah setelah mencapai standar yang ditentukan. Individu yang mempunyai dorongan berprestasi tinggi umumnya suka menciptakan resiko yang lunak yang biasa memerlukan cukup banyak kekaguman dan harapan akan hasil yang berharga. Jadi, maksud dari penjelasan tersebut adalah individu yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dia akan selalu merasa bahwa dia harus mengambil resiko yang akan menghadirkan dia ke sebuah jenjang yang lebih baik lagi. Malah orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi berpikiran bahwasanya
Orang yang tidak mengambil resiko dengan sesuatu pekerjaan itu adalah orang yang sesungguhnya orang yang beresiko. Mengerti tidak? Jadi ketika teman-teman ada sesuatu tantangan nih, ada sesuatu kesempatan atau ada terus teman-teman mikir, oh resikonya seperti ini ya, resikonya seperti ini, kayaknya saya nggak ambil deh karena saya tidak akan sanggup untuk menangani resikonya. Nah, itu orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang beresiko karena dia tidak berani mengambil resiko. Karena resiko yang ada dalam pekerjaan atau tantangan adalah merupakan salah satu dorongan atau tantangan kita untuk bisa bermotivasi, untuk bisa melakukan lebih dari itu. Sehingga ketika teman-teman merasa matematika itu adalah sesuatu hal yang beresiko dan teman-teman malah menghindari matematika, berarti teman-teman adalah yang beresiko. Sampai kapanpun anak-anak sekalian tidak akan mengerti atau mengetahui apa itu matematika. Sebaliknya, jika anak-anak sekalian merasa matematika adalah mata pelajaran yang lebih menantang, matematika adalah pelajaran yang lebih berisiko, dan anak-anak sekalian berusaha untuk memahami menaklukkan matematika, maka dari situ anak-anak sekalian merupakan orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi seperti itu. Nah, motivasi berprestasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena motivasi berprestasi akan mendorong seseorang untuk mengatasi tantangan atau rintangan dan memecahkan masalah seseorang bersaing secara sehat, serta akan berpengaruh pada prestasi kerja seseorang. Atkinson mengatakan bahwa motivasi berprestasi dalam perilaku individu mengandung dua kecenderungan perilaku, yaitu yang pertama, individu yang cenderung mengejar atau mendekati kesuksesan, yang kedua, individu yang berusaha untuk menghindari kegagalan. Nah, jadi menurut Atkinson ini, individu atau seseorang yang memiliki motivasi dalam hidupnya, terlebih motivasi berprestasi, adalah seseorang yang ingin mencapai kesuksesan. Kan maka dari itu disebut motivasi adalah dorongan atau tuntunan dalam diri atau kekuatan dalam diri untuk menuntun seseorang selangkah demi langkah untuk mencapai tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu sebuah kesuksesan. Makanya menurut Atkinson, seseorang yang memiliki prestasi adalah seseorang yang ingin mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah seseorang yang menghindari sebuah kegagalan. Ya iya dong, ketika seseorang itu ingin meraih kesuksesan, berarti dia tidak ingin gagal kan. Nah, maka dari itu ketika seorang yang memiliki motivasi atau motivasi berprestasi, ketika dia sudah melakukan pekerjaannya atau dia sudah menerima tantangannya, dia pasti mengkoreksi atau melihat bagaimana cara orang lain bekerja dengan sama-sama melaksanakan tugas yang sama. Jika dia berpikir bahwa orang itu telah berhasil dan orang itu lebih baik dari dia, maka dia akan berusaha lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk menghindari sebuah kegagalan. Dia tidak ingin di bawah orang itu, dia tidak ingin gagal dari orang itu. Seperti itu. Tadi merupakan pengertian dasar tentang motivasi, ciri-ciri motivasi. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak sekalian? Baik, anak-anak ibu sekalian, sebelumnya ibu telah menjelaskan pengertian motivasi berprestasi. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan ciri-ciri motivasi berprestasi. Menurut McColland, ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah yang pertama, individu tersebut mempunyai tugas yang memiliki taraf kesulitan atau menengah. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, pastinya dia akan menyukai tugas-tugas yang memiliki taraf kesulitan yang tinggi ataupun menengah. Karena ketika seseorang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, pastilah dia mempunyai tantangan. Karena bagi dia, pencapaian yang paling baik adalah ketika dia berhasil mencapai sesuatu hal yang sulit atau sesuatu yang bagi dia sulit untuk diselesaikan tapi nyatanya ia bisa menyelesaikan itu dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki motivasi, ia akan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Karena ketika dia menemukan atau dihadapi pekerjaan yang sulit, dia akan merasa malas, dia akan merasa tidak mau, dia akan merasa tidak sanggup untuk mengerjakan tugas tersebut. Maka dia pun akan memiliki pencapaian hasil yang rendah, hasil yang di bawah standar, seperti itu. Kenapa seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mempunyai tugas yang terlalu sulit? Karena bagi dia, ketika dia telah berhasil melewati atau mencapai suatu hasil yang baik dalam mengatasi hal-hal yang sulit, itu akan menjadi suatu penghargaan bagi dia.
oh ternyata gue bisa, atau oh ternyata saya bisa lebih baik daripada teman-teman. Nah itu akan menjadi suatu banggaan terhadap dia. Bagi dia sesuatu yang sulit adalah sesuatu tantangan, dan itu harus diselesaikan dengan baik. Yang kedua, suka menerima umpan balik atau membandingkan tugas yang telah dia kerjakan dengan orang lain. Bagaimana sih tugas yang telah dia kerjakan, atau bagaimana tugas orang lain? Apakah tugas orang lain lebih baik dari dia, atau tugas dia lebih baik dari orang lain? Maka ketika dia merasa tugas orang lain lebih baik dari dia, disitu adanya dia akan merasa penyesalan dan dia ingin memperbaiki tugasnya lebih baik lagi. Di situ dia ingin merasa bahwa dirinya yang terbaik tidak boleh yang terbaik daripada dia. Maka dari itu dia suka memberikan umpan balik, bagaimana pekerjaan dia dengan orang lain, bagaimana pekerjaan dia dengan standar yang ada, sehingga dia ingin di atas atau ingin lebih baik dari pekerjaan orang-orang ataupun standar yang ada, seperti itu. Selanjutnya adalah tekun dan gigih terhadap tugas yang berkaitan dengan kemajuannya. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan memiliki kinerja yang baik, aktif berproduktivitas, secara tekun dalam bekerja. Dengan adanya motivasi berprestasi, siswa akan memiliki sifat-sifat seperti selalu berusaha mencapai prestasi sebaik-baiknya dengan selalu tekun dalam menjalankan tugas. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi pastilah tekun dan gigih, karena dia ingin dong bagaimana sih tugas yang diberikan itu akan menghasilkan nilai yang baik, maka dia akan tekun dan gigih karena dia ingin mengerjakan tugas yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya, tidak ada kesalahan, melebihi tugas orang lain, melebihi standar, maka dia akan tekun dan gigih untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tekun dalam belajar, terus gigih, tidak pantang menyerah, seperti itu. Selanjutnya, individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukai aktivitas-aktivitas atas keberhasilannya, sehingga selalu berusaha untuk meningkatkan segala kemungkinan untuk berprestasi. Oleh karena kemampuan pengalaman, keberhasilannya yang lebih banyak, sehingga kendati mengalami kegagalan masih tetap terserat untuk berhasil. Jadi individu yang memiliki berprestasi tinggi, pastilah dia akan merasa bahwasanya dia harus mencapai keberhasilan yang banyak, sehingga suatu saat dia gagal, dia pasti akan berhasil karena dia sudah mendapatkan banyak pengalaman dari keberhasilannya itu. Pastilah di dalam keberhasilan ada kegagalan. Nah, maka dari itu orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dia akan selalu mencapai keberhasilan sehingga potensi dia untuk mengalami kegagalan itu sedikit. Ataupun ketika dia mengalami kegagalan, pastilah dia berusaha selebih baik mungkin, belajar dari pengalamannya, sehingga ia berhasil kembali. Selanjutnya, individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menganggap bahwa kegagalan adalah sebagai akibat kurangnya usaha. Oleh sebab itu, dia ingin berusaha lebih baik lagi, lebih giat lagi, dan ingin memperbaiki kesalahannya. Kan banyak nih ya, kita kalau misal kadang-kadang nggak bisa matematika atau kita gagal, gara-gara gurunya seperti ini nih, atau gara-gara mata pelajarannya susah. Sedangkan orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dia akan merasa bahwa usahanya tuh kurang, dia akan berusaha kembali lagi, dia akan meningkatkan motivasinya, dia akan berusaha lebih baik lagi, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah mempunyai inspirasi yang tingkatnya sedang. Hal ini terjadi karena individu tersebut memiliki keinginan untuk berprestasi tinggi, sehingga individu tersebut tidak ingin melakukan sesuatu yang berbeda di luar jangkauannya, atau tidak ingin membuang waktu yang banyak untuk mengerjakan sesuatu di luar kemampuan dirinya. Jadi ketika seseorang yang memiliki inspirasi yang rendah, kan inspirasi itu kan pasti kan datang dari kayak hayalan atau kayak gimana kan. Jadi dia merasa bahwasanya kayaknya saya bisa lebih mampu dari itu, atau ketika dia menyadari kemampuannya itu tidak bisa atau benar-benar di luar kemampuannya, dia akan memiliki pengusahaan atau usaha untuk melaksanakan apa yang ingin dia capai. Nah, berdasarkan uraian yang di atas, dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki rasa percaya diri yang besar, berorientasi ke masa depan, suka pada tugas yang memiliki tingkat kesulitan sedang, tidak membuang-buang waktu, dan memilih teman yang kemampuannya baik dan tangguh dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, pertama dia pasti dong percaya diri.
karena dia merasa dia mempunyai kemampuan dan dia bisa menggunakan kemampuannya itu. Yang kedua, dia tidak ingin membuang waktu, maka dia tidak ingin berhayal atau kayaknya bisa ya, oh begini ternyata gini. Dia tidak ingin, dia ketika ada tugas, dia bukan membayangkan tugas tersebut tapi langsung dikerjakan. Ketika dia merasa ini di luar kemampuan saya, dia akan mencari teman atau seseorang yang bisa diajak diskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, yang selanjutnya dia memiliki kesukaan terhadap tugas yang memiliki kesulitan cenderung sedang ataupun cenderung tinggi, seperti itu. Nah, Heckhausen mengatakan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan motivasi berprestasi rendah memiliki perbedaan. Adapun ciri-ciri yang individu yang memiliki berprestasi tinggi dan rendah adalah sebagai berikut. Orientasi pada masa lampau. Nah, memiliki tugas yang sukar dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kan kalau misalnya individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, dia kan orientasi pada masa depan. Dia ingin masa depannya lebih baik. Dia ingin bahwasanya masa lalu hanya sebuah pengalaman buat dia, pengalaman buat dia. Sedangkan dia berorientasi masa depan, bagaimana sih cara meningkatkan atau mendapatkan masa depan yang baik. Sedangkan yang kalau individu memiliki motivasi rendah, dia akan berorientasi pada masa lalu. Dan yang selanjutnya adalah dia tidak merasa mampu dan dia tuh merasa sukar dengan suatu pekerjaan. Ketika dia dihadapi suatu pekerjaan yang misalnya bukan kemampuan dia atau dia tidak bisa, dia pasti akan mudah menyerah. Dan dia merasa, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Nah, itu merupakan individu yang memiliki motivasi rendah. Menganggap keberhasilan suatu nasib mujur. Nah, ini kan, kalian tuh sering gak sih mikir kayak, oh dia tuh diterima SNMPTN tuh karena ya nasibnya baik gitu kan. Sedangkan kita tuh gak bisa berhasil karena nasib kita tuh gak mujur. Nah, seseorang itu tuh cuma defense self mereka, cuma buat pengelakan mereka bahwasanya ya semua orang tuh bisa karena nasib bukan karena usaha. Nah, itu orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Cenderung mengambil pekerjaan tingkat resiko lemah. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah pasti dia dong malah memilih tugas-tugas yang memiliki resiko yang lemah. Dia tidak ingin pusing, dia tidak ingin ambil ribet seperti itu. Nah, lebih senang menghindari kegagalan. Ketika dia dihadapi dengan sesuatu yang memiliki resiko, dia malah tidak mau mengambil resiko tersebut karena dia malah takut gagal. Sesungguhnya orang yang gagal adalah orang yang takut resiko, dia takut gagal duluan. Nah, itu orang yang gagal. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi rendah memiliki ciri-ciri antara lain: bersikap pesimis, orientasi pada masa lampau, menganggap keberhasilan sebagai nasib mujur, menghindari kegagalan, suka menyukai cara yang lama, tidak menyenangi pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Nah, kebalikannya ya dari individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, karena dia merasa hidup dia pesimis, dia merasa suatu hal itu sulit sehingga dia tuh sukanya yang mudah-mudah saja. Orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah adalah orang yang sering membuang-buang kesempatan yang ada dalam dirinya, sehingga dia yang menghindari kegagalan ataupun dia takut gagal malah menjadi individu yang gagal. Nah, ciri-ciri sudah, pengertian sudah Ibu jelaskan tentang motivasi berprestasi. Semoga dari Ibu yang jelaskan ini membuat anak-anak sekalian merasa ingin meningkatkan motivasi kalian dan kalian tidak ingin menjadi orang yang memiliki motivasi rendah. Selanjutnya adalah faktor-faktor motivasi. Nah, apa aja sih faktor-faktor motivasi dalam diri seseorang? Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, banyak faktor yang mempengaruhi pada seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kemampuan intelektual. Seseorang yang memiliki intelektual tinggi, pasti dia akan mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi karena dia merasa bahwa desanya dia bisa, dia memiliki kemampuan dan dia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang awalnya mudah, terus cenderung ke sedang, cenderung lagi ke tinggi, karena dia tuh merasa saya mempunyai kemampuan, saya mempunyai intelektual yang tinggi, maka saya adanya motivasi dalam diri untuk berusaha menjadi lebih baik lagi. Bagaimana mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua adalah tingkat pendidikan orang tua. Menurut
Lindah tahun 2004 menyatakan cara ibu mengasuh anak dapat menimbulkan motivasi berprestasi yang tinggi dan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena ibu yang berpendidikan tinggi akan mempunyai aspirasi dan motivasi untuk mendorong anak agar berprestasi setinggi-tingginya. Ya maaf kalau di sini saya bilang tentang berpendidikan, karena ibu-ibu yang memiliki pendidikan yang tinggi seperti universitas, dia lulusan sarjana, walaupun dia menjadi ibu rumah tangga pun pasti dia akan memiliki atau mendorong anaknya untuk memiliki motivasi berprestasi, karena dia merasakan bagaimana rasanya seseorang memiliki berprestasi, seorang memiliki pendidikan, dan dia ingin anaknya tuh juga memiliki prestasi yang tinggi, karena dia merasakan oh gini loh rasanya sebagai orang berpendidikan, dan dia juga punya pengalaman bagaimana menempuh pendidikan yang tinggi. Maka dari situ dia ingin anak-anaknya nanti mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi juga, bahkan lebih tinggi dari dia. Maka dia akan mengasuh anaknya, memberikan pola asuh anaknya, bagaimana anaknya agar anaknya memiliki motivasi yang lebih tinggi. Nah, terus yang ketiga adalah jenis kelamin. Menurut Adi Subrotowat Soningran Martamia pada tahun 2004 menemukan adanya perbedaan motivasi berprestasi antara pria dan wanita. Pria mempunyai motivasi berprestasi yang lebih tinggi daripada wanita. Karena apa? Karena pria itu lebih besar berpikir memakai logika, dan para pria berpikir bahwa mereka bahwasanya memiliki tanggung jawab yang lebih dari wanita. Maka dari itu, pria memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi daripada wanita, karena mereka merasa kemampuan saya atau tanggung jawab saya lebih tinggi daripada para wanita. Maka dari itu, dia ingin memiliki motivasi yang tinggi, dia ingin mencapai sebuah kesuksesan agar dia bisa membahagiakan orang-orang yang terdekat. Nah, terus pola asuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pola asuh seorang tua pun berpengaruh dalam menumbuhkan atau mengajarkan atau menanamkan motivasi berprestasi dalam anaknya. Nah, selain itu, hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi adalah pendidikan, adalah pengalaman yang memberikan pengertian, perubahan, lawan kerja. Nah, adalah suatu motivasi yang sebenarnya tuh yang benar-benar akurat ya, karena seseorang yang memiliki motivasi tinggi pasti kan dia kan mencocokkan atau membandingkan kerja dia dengan orang lain. Kalau lawan kerja dia juga memiliki motivasi yang lebih tinggi, dia merasa bahwasanya lawan kerjanya selalu mendapatkan hasil yang lebih baik daripada dia, maka dia akan lebih motivasi diri karena dia ingin jadi yang terbaik, dia nggak mau di bawah orang yang lain seperti itu. Nah, yang ketiga, lingkungan tantangan yang ada di dalam suatu lingkungan atau dalam hidupnya. Bagaimana dia telah melewati tantangan-tantangan dalam hidupnya, lingkungannya bagaimana. Nah, yang kelima, kemampuan dalam mempersiapkan diri secara bersungguh-sungguh untuk bekerja, juga bersedia menerima dan mencoba pekerjaan untuk memperoleh pengalaman. Menghindari dari pola pemuasan, kesukaran untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang mengandung arti bersedia berkorban untuk mencapai tujuan. Nah, faktor dari motivasi berprestasi tinggi adalah seseorang yang rela berkorban untuk mencapai tujuan, maka seseorang tersebut adalah orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi karena dia rela berkorban untuk mencapai tujuan yang ada, seperti itu. Nah, kan sudah Ibu jelaskan kan ciri-ciri motivasi seperti apa, terus faktor-faktor motivasi bagaimana, pengertian yang dasarnya bagaimana. Sampai saat ini teman-teman anak-anak ngerasa belum kalau misalnya anak-anak tuh sudah sampai mana sih, motivasi yang tinggi kah atau yang udah ada tapi belum dikembangkan atau seperti apa. Nah, kan sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan faktor motivasi itu adalah pola asuhan atau pendidikan orang tua. Jangan sampai anak-anak kita memiliki kedepannya, anak-anak kita atau orang yang kita asuh nanti memiliki motivasi yang rendah karena kitanya pun juga tidak memiliki motivasi berprestasi seperti itu. Nah, sekarang kalau anak-anak sekalian merasa motivasi anak-anak rendah, di sini ada cara-cara meningkatkan motivasi. Yang pertama, tetapkan tujuan. Kalian harus membuat goal setting atau plan. Kalian harus membuat rencana. Kalian harus membuat tujuan Ananda sekalian tuh apa. Misalnya tujuan Ananda sekalian karena sebentar lagi itu adalah penerimaan SNMPTN atau Ananda ingin masuk universitas. Tujuan Ananda adalah mendapatkan universitas negeri.
Nah, karena Ananda sudah mempunyai tujuan, pasti Ananda akan mendapatkan akan melaksanakan meningkatkan motivasi Anda semua. Gak mungkin dong seseorang yang mempunyai tujuan dia tidak mempunyai motivasi atau keinginan untuk mencapaikan tujuannya. Yang kedua, sejumlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peringkat dalam suatu urun waktu ini, atau saya harus range nilainya harus naik nih, atau nilai SBM saya harus seperti apa. Sejumlah target yang masuk akal. Jangan sampai targetnya tuh cuma ya gini-gini ternyata nggak masuk akal, sehingga kalian down sendiri dengan target yang kalian laksanakan seperti itu. Belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimis. Misalnya, masih ada peluang lagi. Ayo semangat, orang lain bisa, kenapa saya tidak? Sebenarnya saya mempunyai kemampuan. Jadi tanamkan kata-kata berprestasi, kata-kata positif dalam diri Anda bahwa Anda mempunyai kemauan dan mempunyai kemampuan dan masih ada kesempatan lainnya. Karena ketika kalian pun tidak bisa menerapkan atau tidak bisa menanamkan kata-kata positif dalam diri kalian, maka kalian akan selalu bersikap pesimis seperti itu. Belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Karena kita harus banyak-banyak menganalisis diri, menganalisis kemampuan, menganalisis kesalahan. Apa yang telah kita kerjakan harus kita analisis sendiri, harus kita koreksi gitu. Sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan tuh sudah benar atau belum. Nah, yang kedua adalah perkaya motivasi. Nah, mungkin teman-teman mulai menemukan teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, sehingga teman-teman berlomba tuh, ayo nih sama-sama misal sama-sama ingin masuk ITB, teman kalian pun sama-sama masuk ITB, terus pasti kan kalian akan menjadi saingan kan. Nah, karena ada saingannya ini atau adanya teman yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, pasti kalian lebih merasa menantang dong, jangan sampai dia terima nih, harus gue yang diterima. Nah, seperti itu. Sesuaikan dengan metode yang kamu senangi. Kalian ingin metode yang seperti apa? Jenis pembelajaran yang disukai seperti apa? Ada yang suka membaca, ada yang suka menonton, ada yang lebih suka mendengar. Nah, sebenarnya menonton itu bisa dalam mendapatkan ilmu, seperti menonton kuesioner, menonton tentang sejarah-sejarah di YouTube, atau menonton, kan ada kan video di YouTube tentang cara menjelaskan matematika. Mungkin kalian susah nih baca di buku, nggak ngerti rumusnya seperti apa, maka kalian dengan menonton video seperti itu. Pergunakanlah apa yang ada di depan kalian, HP ada, segala ada. Jadi ya fasilitas yang ada, yang kalian punya, yang kalian manfaatkan gitu. Bergabung di tim belajar online. Karena sekarang kalian mikir, sekarang pandemi bu, nggak bisa belajar, kita tuh nggak bisa begini. Tenang, ada tim belajar online. Kalian bisa akses itu di rumah atau akses di mana, atau ada aplikasi-aplikasi sekarang yang tentang belajar online kan. Jadi sehingga kalian tuh akses dari handphone atau gadget kalian sendiri sambil tiduran, sambil apa, seperti itu. Nah, terus pasang target pada diri sendiri, target yang masuk akal ya, sehingga kalian merasa target ini cocok dengan kalian dan kalian mampu dan kalian bisa untuk mencapai target tersebut. Nah, atur jam belajar. Belajar itu penting, tapi bermain itu juga perlu. Jangan sampai kalian kelamaan belajar sehingga kalian tuh jenuh dan kalian belajar cuma sehari 2 hari gitu kan. Kalian harus atur jam belajar di bagian mana nih, atau waktu-waktu kapan tertentu kalian yang enaknya belajar gitu, sehingga kalian tuh hidup lebih termanage, lebih terdisiplin seperti itu. Nah, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Ketika kalian sudah memiliki target dan kalian bisa tuh mencapai target kalian sendiri, kalian harus memberi penghargaan terhadap diri sendiri. Misalnya kalian mencapai matematika yang awalnya cuma 5, nilai kalian bisa naik ke 6. Kalian harus memberi penghargaan diri sendiri, kayak kalian minta ke orang tua, atau kalian nabung, atau kalian misalnya kan udah matematika udah dapat 6, kasih penghargaan sendiri deh, kayak sekalian beli es krim buat diri kalian sendiri, sehingga kalian merasa bangga. Di situ tuh percaya diri kalian mulai meningkat sedikit demi sedikit seperti itu. Hindari gangguan kecil. Ternyata gangguan kecil itu bisa menyebabkan sampai gangguan besar. Contohnya aja ketika kalian lagi belajar tiba-tiba ada WhatsApp. Itu gangguan kecil, padahal ting, terus kalian baca chat, akhirnya kalian keterusan megang handphone atau segala macam main, sedangkan kewajiban kalian untuk belajar tuh hilang, keinginan kalian belajar tuh hilang. Jadi hindari gangguan-gangguan kecil. Kalian ketika merasa ini nih yang akan mengganggu saya, kalian hindari dulu, kalian simpan dulu. Focus on your target. Nah, berteman dengan orang yang senang belajar. Nah, ketika kalian memiliki teman-teman yang senang belajar, pasti dong kalian merasa
dia tuh terikut gitu, karena ketika kalian berteman dengan dia, kalian main dengan dia, dia senang belajar, otomatis kan kalian harus ikut belajar dong, nggak bisa kalian ikut main, masa kalian main dia belajar, pasti kan ada lah kalian beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan teman kalian. Nah, Ibu telah menjelaskan motivasi berprestasi itu seperti apa. Tujuannya apa sih Ibu menjelaskan motivasi berprestasi? Tujuannya adalah agar Ananda sekalian mempunyai target. Targetnya apa nih? Diterima kuliah negeri dengan SNMPTN atau SBMPTN. Nah, kadang kan sebentar lagi kan kalian pasti bingung dong mau milih universitas mana, terus cara pencapaiannya gimana gitu kan. Terus kalian merasa bahwasanya kalian tuh kayaknya nggak bisa deh masuk SNMPTN. Nah, di sini Ibu memberikan layanan ini dengan materi ini tujuannya untuk meningkatkan motivasi Ananda kalian, bahwa Ananda semua tuh mampu untuk mencapai target Ananda. Ananda semua mampu, Ananda bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Ketika selama Anda mempunyai motivasi berprestasi, selama Anda mempunyai keinginan, pasti Anda bisa tercapai. Maka dari itu Ibu telah menjelaskan tips-tips bagaimana meningkatkan motivasi berprestasi agar Ananda semua mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan yang Ananda inginkan. Ananda tidak boleh pesimis. Ananda yakin Anda bisa. Ananda tidak boleh malas-malasan, karena orang lain ketika Ananda tiduran, padahal misalnya A dan B, Ananda ingin ITB, yang B ingin, yang teman Anda si B juga ingin ke ITB gitu misalnya, Institut Teknologi Bandung. Ketika teman-teman tiduran, teman-teman harus melihat bahwasanya teman-teman Ananda sekalian itu tuh juga sedang berusaha belajar. Ketika teman-teman tiduran, dia lagi belajar. Jadi kalian tuh merasa termotivasi gitu, jangan sampai di bawah orang lain gitu. Misalnya lagi enak-enak nih istirahat gitu kan, ya saya istirahat, dia belajar, dia padahal masuk ITB juga, berarti dia juga ingin dong, berarti dia juga bisa dong masuk ITB, seperti itu. Semoga dengan apa yang Ibu jelaskan tentang motivasi berprestasi, Ananda mulai dari sekarang harus tulis set goal Ananda sekalian, universitas mana yang Ananda ingin tujui, atau dengan cara Ananda harus mencapai nilai SBM seperti apa, target apa atau materi apa tentang soal-soal SBM nanti yang Ananda ingin selesaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Mulai sekarang Ananda bisa siapkan kertas, Ananda bisa menuliskan set goal Ananda sekalian menulis tentang universitas mana yang Ananda ingin tuju. Nanti Ibu akan memberikan daya tampung dan peminat masing-masing universitas negeri, beberapa universitas negeri aja ya. Selebihnya kalian bisa mengunjungi website dari universitas yang ingin Ananda capai. Seperti itu. Terima kasih, salam sehat. Semoga Ananda bisa meningkatkan motivasi, semoga Ananda bisa mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan. Ananda pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Oke, jangan lupa stay at home, tidak boleh kemana-mana, lebih baik belajar online di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu menjelaskan terlalu terbata-bata, atau Ibu menjelaskan terlalu bertele-tele, Ibu menjelaskan terlalu bercepatan. Sesungguhnya kesalahan itu di manusia, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas semua. Salam sehat, salam berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.